Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 dengan nama Mario. Saya sendiri dengan NPM 037. Selanjutnya Danu Prasetyo itu NPM 059. Selanjutnya Yuantio NPM 38. Selanjutnya Fredian Cahya Ramadan itu NPM 56. Nah, langsung saja kita lanjut ke codingan, yaitu line 1 include GL prelude ketika memanggil fungsi Griffiths library open GL. Terus include match A memanggil fungsi operasi matematika. Yang line 4-nya deklarasi gerakan otomatis. Yang ininya in untuk menggerakkannya 0. Nilai awalnya untuk gerakan objeknya. Yang buat atasnya itu nilainya true. Deklarasi nilai true fase pada pergerakan animasi saat dijalankan. Yang line 8 itu deklarasi membuat lingkaran. Double FI 3 14 15 92 53 58 97 93 itu untuk double dipakai menampung angka cerah atau nilai performa. Yang ininya I-nya langsung selanjutnya lens 12 pot lingkaran in jari-jari in jumlah titik-titik in X tengah, in Y tengah. Fungsinya untuk menyimpan atau prosedur untuk membuat lingkaran. Yang langsung saja ke lens 14 itu GL begin polygon. Oh iya maaf, lens 13 itu GL begin GL polygon. Lens 15-nya pot. Maaf tadi lens 14 bukan 15 ya. Port ini I sama dengan 0. I sama dengan 360 bagi 1 14. Yang port sudutnya berjumlah I ya, yang terus buka kurung 2 PI jumlah titik-titik. Yang pot X-nya berjumlah X tengah plus jari-jari plus sudut. Yang pot Y-nya itu dia tengah-tengah plus jari-jari sin sudut. GL free text 2I XY. Langsung ke lens 20-nya GLN. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Danu. Pada line ke-23 kami menggunakan fungsi void yang dimana untuk menampilkan halaman utama yang akan ditampilkan pada output. Di sini kita menggunakan void display yang pada line 25 ini kita membuat halaman yang pada GL color TGF-nya itu merupakan color RGB. Lalu dimulai dengan GL begin. Kita di sini menggunakan GL quotes yang dimana quotes itu untuk membuat persegi pada halaman yang akan kita buat. Lalu ada line 28 sampai line ke-31 itu ada GL vertex 2i yang dimana masing-masing X nilai X dan Y-nya itu kita gunakan untuk menentukan sudut-sudut pada layar vertikal dan layar horizontal. Lalu ada GLN itu untuk mengakhiri sintaks GL begin yang telah kita buat tadi. Lalu pada halaman 34 di sini kita menggunakan GL begin juga untuk membuat halaman dan langit. Dan pada halaman 45 kita menggunakan GL begin yang sama untuk membuat teras
sampai dengan line 548 itu merupakan sintaks yang kita buat untuk memanggil fungsi GL begin dalam pembuatan rumah dua dimensi. Lalu pada line 548 sampai dengan seterusnya akan dilanjut oleh Freddy. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Danu. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan pada ban mobil kita menggunakan GL Color 3F dan lingkaran 25, 150, 90, 20 itu fungsinya untuk memanggil fungsi lingkaran pada line 12, integer jari-jari, integer jumlah titik, integer X tengah, dan integer Y tengah. Untuk di line 553 itu ada velg ban mobil. GL Color, kita menggunakan GL Color 3F yang fungsi apa sih? Itu warna dari velg ban mobil itu violet atau warnanya itu abu-abu. Dan kita masih sama menggunakan lingkaran. Terus ada GL Plus dan GL Pop Matrix. GL Plus itu fungsinya untuk sintak untuk memastikan gambar bisa dieksekusi. Sedangkan GL Pop Matrix itu memanggil suatu fungsi yang telah disimpan pada GL Plus Matrix. Kita masuk ke line 561 yaitu ada perintah untuk gerakan awan. Kita menggunakan GL Plus Matrix dan GL Translative. Untuk GL Translative sendiri itu kita fungsinya untuk transformasi untuk menggeser objek pada kanvas dan memanggil nilai deklarasi integer gerak pada line 5. Stop. Lalu pada line 565 di sini kita membuat GL Color 3F dengan sintaksnya itu X111 untuk memanggil warna putih. Dan di sini kita memanggil fungsi void lingkaran yang telah kita buat di atas tadi untuk membuat 4 buah lingkaran dalam pembuatan awan yang pertama. Di sini kita membuat 4 awan yang dinamakan dengan GL Push dan GL Pop Matrix untuk menghentikan proses yang GL Push Matrix. Di sini awan yang kita buat nanti itu akan digerakkan menggunakan fungsi dari GL Translative itu. Di sini kita memanggil fungsi gerak yang telah kita buat di atas. Pada line 594 kita menggunakan Void Timer. Void Timer itu fungsinya untuk prosedur untuk membuat waktu pergerakan pada animasi. Terus lanjut ke line 596 itu ada if else. Kita menggunakan if else perkondisian atau statement pada pergerakan. If atas gerak plus sama dengan 1. Itu fungsinya untuk waktu penambahan kecepatan pada sebuah objek. Else gerak sama dengan kurang sama dengan 1. Fungsinya itu untuk waktu pergerakan kecepatan pada objek juga. Kita masih menggunakan if else juga. If else gerak lebih dari 1200 yang fungsinya itu jarak yang digerakkan pada sebuah objek. Terus di line 602 ada atas sama dengan fails. Fungsinya itu perkondisian juga. Atas pada line 6 dieksekusi jika nilai gerak lebih dari 1200. Langsung kita lanjut ke 603 else if gerak kurang dari minus 20. Fungsinya itu sama, jarak yang digerakkan pada sebuah objek. Langsung kita lanjut kepada line 604 atas sama dengan true. Fungsinya sama pada line 602. Di line 606 kita menggunakan GLUT post ready display. Itu fungsinya untuk mengirimkan sebuah perintah untuk mengaktifkan display secara berskala atau looping. Lalu pada line 611 ada GLUT timer function dalam kurung 10 timer 0. Fungsinya itu untuk mengatur kecepatan animasi, kurang semakin cepat dan tambah itu semakin lambat pergerakan. Mungkin cukup segitu aja. Lalu
Untuk line 614 akan dilanjutkan oleh Iwan. Nah, di line 614 ini itu ada void init. Nah, ini adalah di bawahnya itu ada GL metric mode. Nah, ini tuh function. Jadi function ini tuh digunakan untuk memberikan inisialisasi pada metrik itu. Nah, di bawahnya tuh ada GL auto 2D dengan nilai 0.0, 1200, 0.0, dan 600. Nah, ini tuh untuk mengatur 2D transformasi sebagai GL 2D. Untuk mengatur minnya, minimal width-nya, maksimal width-nya, sama minimal height dan max height-nya. Nah, untuk di bawahnya ada integer main. Yang dalamnya ada integer arg, char, dan argv. Di bawahnya itu ada glut init. Nah, glut init ini berfungsi untuk menginisialisasi modus display yang dilakukan dengan memanggil fungsi di bawah. Nah, fungsi di bawahnya itu yaitu yang GL for color dengan nilai 1111. Terus ada glut init display mode yang berisi dengan glut single dan glut RGBA. Yang dimaksud RGBA itu kita bisa mengatur opacity-nya atau kadar ketransparannya gitu. Nah, ini juga untuk menganalisasi modus display. Fungsi tersebut meminta window yang bersifat double buffered. Nah, di bawahnya tuh ada GL window size dengan isinya dengan lebarnya 1200, height-nya 600. Nah, ini tuh untuk mengatur layar output saat ditampilkan. Yang di bawahnya lagi ada glut init window position. Nah, untuk nilainya sendiri, untuk ke kanannya 100, atas bawahnya 0. Nah, ini tuh digunakan untuk menentukan letak posisi sebuah window gitu ya. Nah, di bawahnya lagi tuh ada glut grid window dengan isi pemandangan rumah 2D. Itu untuk tulisan pemandangan rumah 2D itu hanya sebagai tulisan ya. Nah, ini tuh digunakan untuk membuat output dengan nama keluaran yang ditentukan oleh user. Nah, di bawahnya tuh ada init. Init itu untuk memanggil fungsi init pada line 615 sebagai pengatur ukuran kanvas. Nah, di bawahnya ada glut timer function atau function ya, dengan isi 1 timer dan 0. Nah, itu tuh untuk mengatur jalannya animasi pergerakan. Nah, di bawahnya tuh ada glut display function yang isi display. Nah, itu tuh untuk memanggil fungsi pada line 24 sebagai output pada gambar. Di bawahnya lagi ada glut main loop. Nah, itu tuh untuk melakukan perulangan berupa looping pada objek. Di bawahnya lagi ada return dengan nilai 0. Nah, itu digunakan untuk memberitahu bahwa kode telah selesai dieksekusi dengan exit kode 0. Selesai, sekian. Kita langsung run aja program yang telah kita buat tadi dengan menekan Ctrl Shift D Enter. Nah, berikut merupakan output yang telah kita buat tadi, yang dimana di sini kita menggunakan membuat objek bergerak pada si awan dan si mobil. Di sini kita membuat objek yang, jika si objek yang telah sampai pada titik yang telah ditentukan, maka si objek akan kembali lagi ke titik awalnya, merupakan menggunakan fungsi dari GL translator. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.